Satu imam besar bertanya kepada Stephen, apa yang dikatakan orang-orang ini, apakah benar? Dua Stephen menjawab, saudara dan orang tua, dengar. Tuhan yang mulia menampakkan diri kepada leluhur kita Abraham ketika dia tinggal di wilayah Mesopotamia, sebelum pergi untuk hidup di kota Haran. 3 Dan Tuhan berkata kepadanya, tinggalkan tanahmu dan kerabatmu dan pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. 4 Jadi dia meninggalkan Kasdim dan pergi untuk tinggal di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Tuhan membawa Abraham ke tanah di mana kamu sekarang tinggal. 5 Dia tidak memberi Abraham bahkan sebidang tanah ini, tetapi berjanji bahwa dia akan memberikannya semua tanah ini dan yang nanti akan menjadi keturunannya. Ketika Tuhan membuat janji itu, Abraham masih tidak memiliki anak. 6 Dia berkata kepada Abraham, keturunanmu akan hidup sebagai orang asing di negeri lain. Di sana mereka akan menjadi budak dan akan dianiaya selama 400 tahun. 7 Dan Tuhan juga berkata, aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Setelah itu mereka akan kembali dari tanah itu dan menyembah aku di tempat ini. 8 Allah memberi Abraham upacara sunat sebagai bukti perjanjian yang dibuatnya dengannya. Jadi Abraham menyunat putranya, Ishak, seminggu setelah kelahirannya. Ishak menyunat putranya, Yakub, dan Yakub melakukan hal yang sama dengan ke-12 putranya, para leluhur. 9 Stefanus melanjutkan, saudara-saudara Yusuf cemburu padanya dan menjualnya untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan menyertainya 10 dan menyelamatkannya dari semua penderitaannya. Ketika Yusuf muncul di hadapan Firaun, Raja Mesir, Tuhan memberinya kebijaksanaan dan kesenangan sopan santun, dan Firaun mengangkatnya menjadi gubernur Mesir dan istana raja. 11 Kemudian ada kekurangan makanan dan banyak penderitaan di Mesir dan Kanaan, dan nenek moyang kami tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. 12 Lebih sore, Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir dan mengirim nenek moyang kita ke sana untuk pertama kalinya. 13 Kedua kalinya Yusuf memberitahu saudara-saudaranya siapa dia, dan Firaun mendengar tentang keluarga Yusuf. 14 Jadi Yusuf memanggil ayahnya sendiri, Yakub dan semua kerabatnya, memesan untuk pergi ke Mesir. Semuanya ada 75 orang. 15 Yakub pergi ke Mesir, dan di sana dia dan nenek moyang kita hidup sampai hari kematian mereka. 16 Kemudian mayat mereka dibawa ke Sichem dan dimasukkan ke dalam kuburan yang dibeli Abraham dari keturunan Hamor dengan harga tertentu. 17 Ketika tiba waktunya bagi Tuhan untuk memenuhi sumpah yang telah dia buat kepada Abraham, orang-orang kita telah meningkat pesat di Mesir. 18 Kemudian seorang raja yang tidak tahu apa-apa tentang Yusuf mulai memerintah Mesir. 19 Raja ini menipu dan menganiaya nenek moyang kita sampai memaksa mereka untuk meninggalkan anak kecil mereka sendiri sehingga mereka akan mati. 20 Saat itu Musa lahir, yang merupakan anak yang cantik, dan selama 3 bulan orang tuanya merawatnya di rumah. 21 Tetapi ketika mereka harus meninggalkan dia, putri raja mengadopsi dia dan membesarkannya sebagai putranya sendiri. 22 Dan karena itu dia dididik dalam semua ilmu pengetahuan orang Mesir dan menjadi orang yang berbicara dan bertindak dengan otoritas. 23 Stefanus juga berkata, ketika Musa berumur 40 tahun, dia memutuskan untuk pergi dan melihat bangsanya, orang Israel. 24 Di sana ia melihat seorang Mesir menganiaya orang dari bangsanya. Kemudian dia membela orang Israel dan membalasnya dengan membunuh orang Mesir itu. 25 Musa mengira bahwa orang Israel akan mengerti bahwa Allah akan membebaskan mereka melalui dia, tetapi mereka tidak mengerti. 26 Keesokan harinya, Musa melihat 2 orang Israel bertempur dan mencoba untuk menghentikan perkelahian. Dia berkata, teman-teman, dengarkan. Apakah Anda saudara
kenapa kamu bertengkar 27? Tetapi orang yang menganiaya yang lain mendorong Musa ke satu sisi dan berkata, siapa yang menjadikan kamu ketua kami atau hakim kami? 28 Apakah kamu mencoba membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin? 29 Mendengar itu Musa melarikan diri dari Mesir dan menetap di tanah Midian. Lalu lahirlah 2 orang anaknya di sana 30-40 tahun kemudian. Ketika Musa berada di padang gurun, dekat gunung Sinai, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya, di tengah api semak duri yang menyala 31 Musa kagum pada apa yang dia lihat dan datang mendekat untuk melihat dengan lebih baik. Kemudian dia mendengar suara Tuhan, yang berkata, 32 Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Musa gemetar ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk melihat. 33 Kemudian Tuhan berfirman, buka sandarmu, karena tempat di mana kamu berada adalah tempat yang sakral. 34 Saya telah melihat bagaimana orang-orang saya dianiaya di Mesir, saya telah mendengar nerangan mereka dan saya telah turun untuk membebaskan mereka. Sekarang aku akan mengirimmu ke Mesir. 35 Dan Stefanus melanjutkan, Musa yang sama itu ditolak oleh orang Israel. Mereka bertanya kepadanya, siapa yang menempatkan Anda sebagai bos kami atau hakim kami? Tuhan mengutus Musa ini sebagai pemimpin dan pembawa, dengan bantuan malaikat yang muncul di semak berduri. 36 Dialah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, melakukan mukjizat dan mujizat di negeri itu, dan juga di Laut Merah, dan di padang gurun, selama 40 tahun. 37 Musa yang sama inilah yang berkata kepada orang Israel, dari antara kamu Allah akan memilih dan mengutus kamu seorang nabi, sama seperti dia mengutus aku. 38 Itu adalah Musa yang bersama dengan orang Israel berkumpul di padang gurun. Dia ada di sana bersama nenek moyang kita dan dengan malaikat yang berbicara dengannya di gunung Sinai. Dan itu adalah Musa yang menerima dan menyampaikan pesan Tuhan yang hidup kepada kita. 39 Nenek moyang kita tidak mau menurut pada Musa, tetapi mereka menolaknya dan ingin kembali ke Mesir. 40 Kata mereka kepada Harun, jadikanlah bagi kami dewa-dewa yang akan pergi sebelum kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa, pria yang membawa kami keluar dari Mesir. 41 Kemudian mereka membuat patung berupa anak sapi dan menyembelih binatang untuk dipersembahkan sebagai korban. Kemudian mereka mengadakan pesta untuk menghormati gambar yang mereka buat sendiri. 42 Tetapi Tuhan berpaling dari mereka dan membiarkan mereka menyembah bintang-bintang di langit, seperti yang tertulis di dalam kitab para nabi, hai orang Israel, bukan bagiku kau membunuh dan mempersembahkan hewan sebagai kurban selama 40 tahun di gurun pasir. 43 Kamu membawa tenda dewa Molekh dan juga gambar bintang Raifan, dewa kamu. Ini adalah berhala yang Anda buat untuk disembah. Jadi saya akan mengirim Anda keluar Babel. 44 Di padang gurun, nenek moyang kita membawa kemah hadirat Tuhan bersama mereka. Kemah ini dibuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, sesuai dengan pola yang Tuhan tunjukkan padanya. 45 Mereka telah menerima tenda dari nenek moyang mereka dan mengambilnya ketika mereka pergi bersama Yosua dan menaklukkan tanah bangsa-bangsa yang diusir Allah di depan mereka. Kemah tetap di sana bersama mereka sampai waktunya Daud. 46 Daud menerima perkenanan Tuhan dan meminta izin untuk membangun rumah untuk Tuhan Yakub. 47 Tetapi Salomo yang membangun rumah Tuhan. 48 Namun Yang Maha Tinggi tidak tinggal di rumah yang dibangun oleh manusia, seperti yang dikatakan Nabi. 49 Surga adalah tahtaku, firman Tuhan, dan bumi adalah podium tempat kakiku bertumpu. Rumah macam apa yang bisa kamu bangun untukku? Bagaimana mereka bisa membangun tempat tinggal saya? 50 Bukankah saya melakukan semua hal? 51 Dan Stefanus mengakhiri dengan berkata, betapa keras kepala kamu, betapa kerasnya hati mereka dan tuli untuk mendengar pesan Tuhan. Anda selalu menolak Roh Kudus, seperti yang dilakukan nenek moyang Anda. 52 Apa nabi yang nenek moyang Anda tidak kejar?
mereka membunuh utusan Tuhan yang di masa lalu mengumumkan kedatangan hamba yang baik. Dan sekarang Anda telah mengkhianati dan membunuhnya. 53 Anda telah menerima hukum melalui malaikat dan belum mematuhi hukum itu. 54 Ketika para anggota Dewan Tinggi selesai mendengar apa yang Stefanus katakan, mereka sangat marah dan mengertakkan gigi padanya. 55 Tetapi Stefanus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, menatap sorga dengan mantap dan melihat kemuliaan Allah. Dan dia juga melihat Yesus berdiri di sisi kanan Tuhan. 56 Kemudian dia berkata, "Lihat, saya melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sisi kanan Tuhan." 57 Tetapi mereka menutup telinga mereka dan, sambil berteriak keras, mereka semua maju bersama-sama melawan Stefanus. 58 Lalu mereka melemparkan dia keluar kota dan melempari dia dengan batu. Dan para saksi meninggalkan seorang pemuda bernama Saul untuk menjaga selimutnya. 59 Ketika mereka melempar batu, Stefanus memanggil Yesus, berkata, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." 60 Kemudian dia berlutut dan berteriak dengan suara yang sangat keras, "Tuhan, jangan mengutuk orang-orang ini karena dosa ini." Dan setelah saya mengatakan itu, dia meninggal. Kisah bab 7 dalam audio.